Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Angin datang yang tak terlihat membentuk pisau angin. Jika tidak ada dukungan dari badai hujan ini, itu adalah badai hujan yang hampir tidak terlihat, seolah-olah telah dipotong hidup-hidup, dan pisau anginnya langsung menuju ke 9 terumbu air, dan pisau anginnya tajam, tetapi terumbu air ini bukanlah tubuh fisik, dan tidak mungkin untuk sepenuhnya memotong lem air yang telah meledak, dan itu berputar, yaitu, dipadatkan kembali. Terus meledakkan kedua Buddha, keduanya berwarna emas. Faktanya, Raja Lik Surgawi bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi, tetapi sekarang karena tekanan dan fakta bahwa Raja Lik Surgawi awalnya dilepaskan oleh mereka. Jadi saya harus bertanggung jawab, betapa baiknya melepaskannya, mengapa Anda ingin memprovokasi Buddha di keluarganya, bergumam dengan marah, atau ketiga orang bodoh itu berlari cepat, dan setelah mengejar saya untuk waktu yang lama, mereka meninggalkan perjalanan dan menghilang, dan kedua Buddha itu tampak malu. Hanya mereka yang tahu bahwa Tianwu yang mereka hadapi di depan mereka adalah iblis besar, itu bukan angin iblis kota iblis dan segel iblis biasa, dan efeknya akan sangat berkurang dalam waktu singkat, dan bahkan lebih menjengkelkan saat ini, dan bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Keduanya harus segera berpindah tangan untuk memblokir serangan dari langit dan Wu. Lem air bang meledak di ujungnya, membentuk gelombang kejut yang ganas, langsung mengguncang kedua orang itu kembali, memuntahkan seteguk darah. Langit adalah yang pertama membuka mulut harimau, dan kemudian menuju postur pisau angin. Pria yang sombong itu sangat mengaum memekakkan telinga, di bawah hujan badai, itu adalah dampak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Hujan sepertinya membuat dampaknya semakin kuat. Hujan lembut memiliki kekuatan yang luar biasa, dan hanyut ke arah pria itu. Raja ini tidak ingin bertarung denganmu, dan dia tidak ingin berpartisipasi, tetapi itu membuatmu merasa bahwa raja ini mudah diganggu dan tidak bisa menjadi wajah pria tiba-tiba berubah, dan warna wajahnya yang bangga menghilang, berubah menjadi gelombang lengan bajunya yang bermartabat, dinding angin muncul di depannya, dan dinding angin itu sangat besar, seolah-olah itu bisa menghalangi serangan Tianwu. Namun nyatanya, kekuatan Tianwu jauh di luar imajinasi mereka. Dalam sekejap, serangannya menembus dinding angin dan menghantam tubuh pria itu, menyebabkan dia jatuh ke belakang dan menyemburkan seteguk darah. Ini adalah peringatan Raja. Jika Anda mendapatkan 1 inci, Raja ini tidak keberatan memakan Anda. Tianwu berkata dengan dingin, dia disegel, sepertinya dia tidak ingin bergerak. Sampai sekarang setelah kesal, dia akhirnya memilih untuk bergerak untuk menghalangi kekuatan yang kuat, setidaknya orang kuat dari cermin keempat. Jika Anda bisa menariknya, ya, Taiksu, itu akan seperti harimau bersayap. Apa yang kamu inginkan? Saya bisa puas, selama Anda bisa berjuang untuk Taiksu. Nama saya kosong seperti batu giok. Jika Raja Iblis ini rela terlalu kosong, saya bersedia melayani Anda sebagai tamu untuk memenuhi semua kebutuhan Raja Iblis. Pria itu perlahan berbicara. Alasan mengapa dia begitu bangga jelas karena identitasnya memiliki hubungan yang tak terhindarkan, semua yang dia butuhkan. Itu benar. Semua yang dibutuhkan dijawab oleh Ruyu, dan kemudian 8 kepala harimau memandang kedua Buddha itu serempak. Iblis di alam Suan surga barat tidak cocok, ada Buddha dan buku, dan suara Wang Tian Wu Chen keluar. Pernyataan ini sangat jelas, sinyalnya kosong. Jika Anda ingin membunuh kedua Buddha ini, saya akan membiarkan mereka pergi. Tetapi itu bagus, itu tidak akan pernah muncul di depan Raja Iblis. Suryu segera tertawa dan menyerahkan tangannya, sangat tidak bisa dimengerti. Kebencian di hati saya, langit tidak akan berlanjut, dan saya tidak akan menyisihkan obatnya. Raja tahu bahwa alam Suan surga barat adalah bantuan asli dari Taiksu, dan saya adalah orang Taiksu. Jika Anda ingin membunuh, Anda akan membunuh, dan Anda bisa makan jika Anda mau. Ini adalah kedua Buddha ini, dan mereka juga di sini untuk membantu saya. Mereka tidak dapat dibunuh jika mereka terlalu kosong untuk dibunuh, dan mereka kosong seperti batu giok dan berkata perlahan. Dengan cara ini, Anda dan kaki tangan Buddha adalah musuh klan iblis saya. Dengan cara ini, kamu terlalu kosong, dan kamu terlalu lemah untuk menjadi musuh klan iblisku, dan kamu tidak berniat menjadi musuh klan iblis. Apakah Raja Iblis harus membunuh kedua Buddha ini hari ini? Suryu berkata, dan ketika kedua Buddha mendengar ini, mereka langsung panik. Tentu saja, saya mengatakan bahwa tidak ada ketidakcocokan,
dan penyihir surgawi memandang kedua Buddha itu dengan mematikan, dan mata harimau mereka penuh dengan kebencian. Dan ketika mereka berbicara, Xiaoyan diam-diam sudah keluar dari pusat bumi, tetapi dia tidak keluar sepenuhnya, tetapi bersembunyi di bayang-bayang. Mendengarkan percakapan mereka, di domain Dewa Kekacauan sebelumnya, dia telah mendengar 3 kali bahwa alam Suan Surga Barat dan 2 klan Dewa dan Iblis telah mulai bertarung lagi, tetapi dia tidak pernah menyebutkan hubungan antara alam Suan Surga Barat dan Taiksu. Di domain Dewa Kekacauan, ditambah anti-inflamasi, ada total 9. Jadi berapa banyak dari mereka yang mengatakan yang sebenarnya? Dengan kata lain, semuanya benar dan salah, dan sulit untuk membedakan antara kebenaran dan kepalsuan. Untuk dunia mereka sendiri, tidak ada yang akan menceritakan semuanya, termasuk Xiaoyan, yang juga merupakan esensi dari setiap dunia, tidak akan dengan mudah memberitahu siapapun, ini adalah masalah kelangsungan hidup dunia. Hanya saja yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah bahwa alam Suan Surga Barat benar-benar bersinggungan dengan Taiksu, dan ketika dia melihat Buddha Xiaoyan kedua yang muncul, dia bisa yakin akan hal ini. Si Tianxuan mendefinisikan bahwa dia terlibat, dan di antara mereka, masih belum pasti apa yang mereka inginkan, apakah mereka berniat datang ke Zhu Taiksu untuk menjarah sensi dan kemudian datang ke sana untuk mendapatkan sepotong kue. Jika ini masalahnya, maka musuh sensi tidak akan lagi terlalu kosong, alam Suan Surga Barat juga merupakan musuh yang sama dengan Taiksu, dan menjarah lagi dan lagi benar-benar niat awal mereka, atau ada tangan tak terlihat yang diam-diam memicu api, dan bahkan memaksa Taiksu untuk menjarah. Xiaoyan menarik napas panjang udara dingin, kompleksitas masalah ini berada di luar pertempuran dunia kognitif, dia berada di level ini sekarang, di permukaan, itu adalah masalah penjarahan antar sumber daya. Tetapi sebenarnya tidak. Adapun alasan sebenarnya, saya tidak bisa menebak atau mengetahuinya. Jawaban atas pertanyaan ini hanya dapat ditemukan di domain Dewa Kekacauan. Sekarang tidak perlu mencari jiwa, sudah dapat dinilai bahwa alam Suan Surga Barat harus terlibat dalam perang ini. Pada saat yang sama, dalam menghadapi dua dunia, tidak heran jika permaisuri begitu berhati-hati, dan tidak heran jika Yang Mulia menghitung bahwa pertempuran ini akan kalah, sehingga reinkarnasi tidak segera muncul ketika dia memikirkan sebab dan akibat mengurangi peradangan, tetapi siap untuk terus melihat apa yang pada akhirnya akan berkembang menjadi keadaan apa. Akankah Yang Mulia ini benar-benar membunuh kedua Buddha itu untuk memenangkan Raja Iblis Surgawi? Melihat penampilannya, sepertinya dia benar-benar ingin membunuh kedua Buddha ini, dan dia bahkan melirik 2 orang di sampingnya, tetapi 2 orang di sebelahnya menggelengkan kepala dengan penuh semangat, mencegahmu berani membunuh. Mereka tidak memiliki cukup keberanian, dan mereka juga ingin memenangkan Wang Tianwu ini untuk menjadi iblis besar, dan dia adalah keberadaan abadi, dan kecerdasannya tidak perlu dikatakan. Void sebagai dilema batu giok, kekuatan kedua Buddha jauh lebih rendah dari Raja Iblis Tianwu, tetapi dia tidak bodoh, bahkan jika dia membunuh kedua Buddha, langit tidak menyesal. Apa yang bisa dia lakukan? Sebaliknya, dia akan menyinggung si Tianxuan Jian, dan bahkan jika identitas Yang Mulia tidak dijamin, meskipun kekuatan Anda kuat, tetapi saya terlalu lemah, ada 100 cara untuk menekan Anda, tetapi Yang Mulia tidak ingin bermusuhan dengan Anda, hanya tidak mau Anda pergi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.